Kalau enggak kan no memory. Nggak sekolah. Lu jangan gitu lah, mending nggak sekolah, Wel. Enggak masalahnya bukan Bener lagi anjing. Anjing lu, Wel. Oh, masalahnya. Dia baru sadar aja katanya. Iya lagi anjing. Enggak masalah ya kalau kayak gitu ya. Cuma karena emang udah malam aja enggak sekolah. Oh iya bener, udah pulang ya soalnya ya. Sekolah kan Ternyata pagi. emang gak kayak sekolah, Wel. Iya bener. Beneran nggak sekolah. Iya. Halo semuanya, teman-teman. Kembali lagi sama kami di Movie 2 review sebelumnya. Pasti kalian tuh seneng banget karena kita kompeten banget. Iya kan? Malu gue nih. Karena kita kompeten banget. Tapi emang kita konsepnya tuh gak mau sok-sok pinter-pinter banget lah ya. Iya, Wel. ngobrol santai. Ngobrol santai aja sih sebenarnya. santai. Tapi hari ini gue udah bareng sama si Nes yang udah 84 tahun. Iya. 83 berapa sih? 84 84 tahun di industri perfilman Indonesia ya, Wel. Film pertama gue apa? G30 G30 SPKI ya. Nah, kebetulan juga kita hari ini akan bahas sesuatu yang berbau Indonesia. Ya. Itu adalah horor. Iya, kemarin juga lu kan berbau Indonesia, lu kesannya spesial aja. Enggak horor Indonesia, kan berbau Indonesia kan kita identik sama film-film horor. Iya benar. Ini bagus menurut gua. Ini lu intronya ada, jadi kemarin gua disuruh nonton lagi nggak? Ini kan juga gua suruh lu nonton yang ini. Iya, ini lu suruh gue nonton. Iya. Dan gue misu. Ini judulnya adalah Telur Darah, guys. Yang bikin naik darah juga. Iya. Gue nonton itu langsung naik darah. Gue dari opening aja udah naik darah sebetulnya sih, Dok. Ya udah emang plotnya kenapa kalau menurut lu naik darah Kita tuh ngomongin kenapa? plot dulu ya. Kalau di episode 1 ini, kita spesifik ngomong episode 1 ya. Jadi ada keluarga Deva Mahendra dan keluarga Mikha Tambayong. Jadi diceritakan secara split keluarganya Mikha Tambayong gimana, keluarganya Deva Mahendra gimana, yang di akhir episode itu dijelasin bahwa ternyata ayah dari mereka masing-masing tuh ternyata punya kenalan, saling berkenalan. Punya kenalan. Saling Orang pajak itu. Enggak, jadi mereka tuh saling berkenalan. Ini orang goblok banget. Maksudnya, Dia berdua emang bener tolong. maksudnya ternyata ayah mereka itu saling Kenal. Nah, tapi Udah mau- apa rahasia di balik perkenalan mereka itu kita nggak tahu karena di awal episode sudah ditis bahwa si ayahnya Deva Mahendra tuh akhirnya memutusin untuk bunuh diri. Karena santet lah kira-kira. Iya, Teluh. Dan bukan di akhir, hampir akhir lah ya, si ayahnya Mikha Tambayong itu ternyata Juga. sudah mulai mendapatkan azab, Iya. yaitu belatung. Ini gue benci banget nih, Dok. Kena teluh juga gitu kan. Ini premisnya kayak gitu dulu ya. Ya premisnya pokoknya intinya kayak gitu dan Iya. yang bikin penasaran adalah sebenarnya apa yang bapak-bapak ini lakukan di Lakukan masa di masa lalu. lalunya, betul. Tapi menurut gua yang pertama harus kita notice ini adalah kasihan tim artnya karena harus siapin banyak belatung. Bener. Belatung di sini gua hitung kayaknya ada 5 kali keluar. Ya hampir di setiap tanda-tanda teluhnya adalah belatung ya. Bel? Betul. Kenapa harus belatung? Ya emang menurut lu enaknya apa? Kan bisa jadi kecoa gitu atau misalnya Kecoa kan lari, Wel. Maksud gua kalau ditaruh dia lari. Maksud Iya gua. juga ya, nggak bisa. Belatung kan Jadi tuh nggak kayak serem ya? Iya kan belatung. Kameranya pas nyorot udah pada kabur Takut, kecoanya. iya. Iya, bener juga. Belatung. Gua agak apa ya? Gua sepanjang nonton series ini tuh episode pertama tuh membuat gua memutuskan untuk tidak menonton episode 2-nya lagi, Dok. Kenapa sih? Menurut gua plotnya tuh bagus, Wel. Fresh gak? Iya kan? Betul, plotnya fresh menurut Cukup gua. bikin penasaran kan sebenarnya. Betul, tapi ini apa ya ibaratnya ya? Gua Terus merasa aktornya top tier semua, Wel. top tier banget. Ada Deva Mahendra, Ada Lukman Sardi, Tambayong. Tambayong. Bisa diem gak sih lu maksud gua? Ada Mikha Tambayong, Tambayong lagi. Ada Mikha Tambayong. Lu tuh lebih ke bego ya. bukan mau mocking ya, tapi emang susah. Ada Lukman Sardi, kurang top tier apa lagi? Kayaknya ada Budayu kalau nggak salah. Budayu itu yang gua jadi- taunya babi di Bali. Pokoknya lo kalau lihat ibu-ibu yang keturunan Chinese, pasti dia yang main. Oh iya. Ada VJ Mike. Ya ada VJ Mike itu. Lalu Itu anak ada- kampus gua tuh dulu, VJ Mike. Oh ya? Iya. Yang Arab-Arab itu kan. Iya. Ada satu lagi yang jadi istrinya Lukman Sardi itu juga lumayan. Itu juga lumayan terkenal tuh. Gue lupa namanya siapa. Karena pas itu main di Ratu Ilmu Hitam ya. Iya. Dan dia akan main-main sama kelabang-kelabang juga di sini kayaknya. Kayaknya sih gitu. Karena di trailernya juga sudah dikeluarkan sedikit gambarnya ya. Terus ada siapa lagi coba yang gede-gede namanya Ya di sini? sini dia doang ya. Sebenarnya bapaknya Deva Mahendra juga gede. Iya, cuma gue lupa juga namanya siapa. Tapi banyak sekali di sini yang kayaknya dipaksakan dan kayaknya mungkin kekejar sama deadline kali ya syutingnya ya. Apa menurut lo yang Jadi yang pertama yang paling gua highlight itu adalah fontnya, Dok. Jadi ceritanya itu adalah alurnya itu ketika bapaknya Deva Mahendra di awal sudah ditis dia bunuh diri, lalu flashback nih ke 2 hari sebelumnya. Font yang keluar itu adalah font bebas new.
Emang lu nggak boleh apa? Warnanya putih lagi. Emang lu nggak boleh pakai font dari Dafont, nggak boleh emang? Oh, nggak, bukan masalah boleh nggak boleh, tapi kayak nggak niat aja gitu menurut gua. Kayak ini kan film series lagi, film horor, series horor gitu ya. Tapi kenapa fontnya bebas? Emang font menurut lu yang cocok apa? Gua nggak tahu, tapi jelas bukan bebas dong. Lama-lama Arial aja sama Times New Roman dipakai sih kalau kayak gini sih. Jadi menurut lu kayaknya kurang proper. Iya, dari font aja udah Kalau film-film Ernest tuh bikin font baru. Jangan ke sono dong. Nih ya, gua ngeliat catatan gua banyak banget nih di film ini. Kayak gua bikin kesel banget sih nonton film Udah, ini. lu kasih tau lah apa yang bikin lu kesel sama nih film. Nih series, Ya, episode 1 ini ini. series. Mungkin episode 2 langsung Enggak sih, kalau gue bilang ini akan bermasalah nih di episode selanjutnya ini akan bermasalah. Kalau episode 1 udah gak kuat, biasanya makin kesana makin parah. betul, sih. karena memang sebetulnya bikin orang mau nonton lagi tuh di episode 1-nya. Iya benar. Kalau episode 1 udah kacau, orang udah malas untuk Ya, ikutin lagi. biasanya terpaksanya episode 3 udah selesai tuh. Udah gak ada yang mau nonton. Ya, biasanya karena penasaran, tapi ya udahlah gue ikutin aja walaupun jelek. Tapi lama-lama kok makin brengsek Muak udah ini. ya. Kayaknya udahan aja deh. Iya. Gue catat di sini ada beberapa dialog yang kayak sinetron banget ya. Kayak bapaknya ngomong, kayaknya yang bisa sembuhin papa bukan dokter deh. Ya, Menurut lu itu dialognya agak sinetron Cringe banget kayak, gitu. kayak kan bukannya kalau di film itu kan show harusnya, Iya. don't tell. Tapi ini tell mulu dia nih. Oh jadi interpretasinya tuh Iya. diarahin. Iya, dan gua ada satu dialog yang bikin gue risih tuh keluar dari mulutnya Lukman Sardi. Ingat gak ada bangke di atas? Bangke tikus. Ada, Kucing, bukan, rubah. rubah ya. Ada bangke hewan lah di atas Musang. di plafonnya ya. Iya. Habis itu disuruh orang keluarin, terus disuruh anaknya telepon Pest control. pest control. Kamu telepon pest control itu? Papa udah bayar tiap bulan. Dah, penting banget itu informasi itu. Jadi menurut lu dialog dari Lukman Sardi harusnya kayak apa? Ya nggak usah dikasih tahu gitu, kenapa harus? Aduh, itu kayak apa sih ini kok kayak dialog apa ini? Mungkin aja itu kan ceritanya biar ini harusnya rumah tuh clean banget, nggak ada apa-apa karena gue udah bayar per bulan pest control. Gua di episode saat ini jujur tidak merasakan ketakutan sama sekali. Karena dibikin takut, habis itu tiba-tiba dengan dialognya lo Mas Hardi itu kayak ya turun lagi. Dibikin takut, ya begitu lagi. Nah lu sebagai sinias yang udah berkecimpung Nggak, puluhan jangan tahun, ngomong begitu Aldo. menurut lu dialog pengganti yang bagus apa, Wel? Ya nggak usah coba kamu Nggak tuh usah. pest control, udah beres. Oh iya. Nggak usah ada imbuhan kayak papa udah bayar tiap bulan. Oh, Yang iya. kenapa harus begitu? Kayak promosi ini ya, Snowdrop ya yang buat nambel banjir. Dan lo kalau perhatiin ya, kan di situ kan ada lubang darahnya tuh di plafonnya. Iya, Kan berarti belatungnya asumsinya ya jatuhnya dari situ kan. betul. Tapi posisinya si Mika itu nggak di situ, si Wulan tuh. Posisinya di sebelah kiri, karena dia sedangkan sebelah lubangnya di kiri. sebelah kanan. Iya. Jadi kayak ini dari mana? Mungkin dia sengaja kali ya, kayak kan lubangnya di kanan, kok bisa di kiri belatungnya? Mungkin itu memang mistis. Mau dibikin seolah-olah mistis, mungkin. Bisa. Soalnya kan kalau lu ngomongin mistis kan nggak mistis-mistis banget menurut gua, orang emang konsepnya jatuh kok belatungnya. Itu bukti di kamar mandi pas si Mika Tambayong mandi kan jatuh. Nah, lu bingung kan? Menurut gua itu bukan jatuh, Terus muncul. Lu perhatiin shot pertamanya deh. Shot pertamanya itu dia bukan jatuh, dia tuh kayak muncul gitu loh pelan-pelan. Tapi kemunculan pertamanya muncul gitu. Yang 2, 3, 4-nya tuh kayak jatuh karena di dissolve gitu, editingnya kayak kurang smooth sih menurut gua kelihatannya ya. Jadi munculnya kayak set gitu. berarti menurut lu rapi film ini nggak bagus Bukan, ya? jangan ngomong rapi film, bos. Jangan ngomong production house-nya, bos. Kan rapi film punya, Wel. Biasa bagus lu kalau bikin film horor lu, Wel. Bagus, rapi pasti kan. Iya. Namanya juga rapi film. Rapi, ya Cuman kan? ini yang khususnya kali ini kayaknya kurang sih menurut gua, kurang rapi. Menurut lu ada masalah di penulisan berarti? Penulisan juga, kayak penulisan gue nggak merasa, penulisan dialog ya, Iya. tapi kalau penulisan secara cerita menurut gue masih nggak kelihatan lah, masih Masih oke oke. aja sih, masih masuk akal kecuali Deva Mahendra yang tiba-tiba bolak-balik rumah sakit ya. Iya, itu Deva Mahendra kenapa? Maksud gua nggak sekalian bawa baju. maksud Iya, gua. kenapa dia tiba-tiba pulang terus balik lagi ketika bapaknya membunuh diri gitu? Iya benar. Kenapa juga dia harus balik gitu? Mas gue ini dalam kondisi yang cukup kritis menurut Iya. gue ya. Bapaknya matanya keluar darah loh. Iya, dan bapaknya itu mati gara-gara dia menurut gue. Karena dia kasih handphone sih. Karena dia kasih handphone satu, mata jadi sakit ya. Iya sakit. Itu satu, terus waktu dia colok matanya, harusnya di situ dia udah bisa lari untuk nyamperin Bener. bapaknya untuk nggak sampai dia Iya, jatuh gitu loh. karena ngapain dia nontonin gitu maksud gue kan? Dan anehnya lagi, dia lagi di rumah sakit, ya.
Dia ada pasien keluar dari kamarnya, nggak ada Itu nggak ada orang. suster sama Bisa sekali. sampai rooftop, nggak ada orang, cuma ada dia sama Deva Mahendra doang. Bener. Kayak itu aneh banget. Itu rumah sakit lebih mirip kayak gedung-gedung yang penipuan-penipuan yang lu suka di interview itu. Ya. Nah, yang kayak gitu ruko-ruko kosong. Yang disuruh jual kompor Iya, ya. suruh jual kompor sampai ngasih KTP biasanya. Ya, jadi Ini rumah sakit nih. Habis itu dia jatuh. iya, Ya kan? Jatuh. Berarti ini masih lingkungan rumah sakit kan? Masih, betul. Deva Mahendra turun, nyamperin mayatnya. Iya. Mayatnya dikumpulin sama suster-suster di kerubungin. Betul. Kenapa nggak ditolong? Iya, itu kan suster-suster harusnya kan tugasnya menolong Iya, orang. kenapa ikut histeris gitu maksud Kenapa gua ya? kan? Jadi Iya. ngomongin, ini. Dia ngegosip, ya kan? Gosip. Emang agak kurang real sih sebenarnya kalau misalnya kayak mau bunuh diri, kenapa kalau ada orang tua lu nusuk pisau ke matanya juga harusnya lu nggak lari kan? Maksud gua Iya, harusnya lu harusnya selamatin bisa kan? mencegah gitu loh, Iya. bukan malah di Deva malah ya ampun kenapa Deva badan kamu kekar padahal tapi takut sama pisau, jauh bener lagi pisaunya Deva. Bukan salah Devanya juga sih sebetulnya Bener, sih. itu kan dialog. Iya, dia direkturnya juga. Kenapa direkturnya? Kenapa direktur? Kecewa tuh direkturnya tuh. Direkturnya siapa sih emang? Direkturnya juga orang yang sama dengan orang yang ngedirect film Dread Out. Dread Out tuh bagus loh. Menurut lo? Iya bagus kan menurut lo? Iya. Gua nggak nonton soalnya. Menurut lo bagus ya? Bagus banget. Bener nih? Iya. Ini bohong lo, muka lo bohong. Lo nonton nggak tadi? Bagus banget. Nggak nonton. Lihat dari trailernya Tunggu, gua. bagus banget. Gamenya lagi, gua gampar lo. Gamenya bagus. Filmnya? Filmnya enggak. Kan gua udah tahu. Anyep, filmnya anyep Lu ya. udah nonton belum sih jadinya? Gua nggak nonton. Tapi Cuman gue liat dari thumbnail juga udah cringe well. Iya Lu bisa lihat lah. Ada posternya ya? Posternya udah nggak kuat lah. Iya. Itu gue juga ngeliat kayak beberapa sound effect yang nggak masuk. Yang gue paling ngeh itu adalah handphonenya si Mika itu kan si Wulan ini di sini tuh Samsung. Tapi sound effectnya iPhone. Udah gitu, gue merasa kayaknya waktu dia. Ya orang kan hak dia juga, well kalau misalnya punya handphone Samsung, Gak bisa mau diganti. punya ringtone iPhone kan. Bukan ringtone, sound suka-suka effect. dia. Sound effect matiin nama angkat telepon. Itu nggak bisa diganti, Dok. Oh nggak bisa ya? Ya ini detail kecil Ya sih. mungkin dia pakai APK. Niat banget dia pakai APK. Pakai mod. Ada mod nih. Ngapain tapi dia seorang Wulan bisnis Businesswoman ya? loh dia loh. Punya waktu buat ganti sound effect handphone pakai APK lu ngapain? Udah gila kali lu. Iya. Dia di telepon kan. Gue inget banget nih dia telepon tapi kayak gue rasa tuh nggak ada yang mancing. Kan kalau misalkan syuting ada dengan telepon, ada yang mancing biasanya, Dok. Mancing gimana? Mancing Gua tuh, nggak ngerti. Jadi misalkan lu ada telepon nih. Ada orang lain di seberang lu yang Emang ngomongin ngomong? dialognya gitu. Oke. Nah, gue ngerasa di sini nggak diomongin. Jadi Mika tuh kayak si Wulan tuh kayak ngomongnya buru-buru gitu. Oh, yang dia di kantor ya? Yang di kantor lagi angkat telepon temennya itu loh. Buru-buru temennya baru ngomong apa udah dimatiin. Oh gitu. Gue merasanya gitu ya. Itu detail-detail kecil sebetulnya. Tapi harusnya sih bisa diperhatiin sama sutradara. Jadi ngedirectnya, gue lupa. Gue ada share di grup juga deh. Dia tuh ada direct beberapa film yang lumayan gede padahal. Berarti harusnya nih film kayak gini tuh harusnya ngebantu lu ya untuk masalah detail-detail kayak gini ya? Iya, jadi belajar kita. Nih ya, gue baca ini ada Dread Out dia ngedirect. Oh, Ratu Ilmu Hitam dia. Ratu Ilmu Maksudnya Hitam, sama, coy. iya sama case-nya mungkin. Ivana, Jaya Langkung, Telur Darah. Film-film lamanya dia sama Timo, kayak Headshot. Ini si Kimo Killers. ya? Ini Kimo ya? Nah, Kimo kan? Kimo ya? Itu Kimo. Kimo Istanbul. Nah, Kimo Istanbul. Kenapa Mas Kimo? Lu nggak kenal ya? Nggak Kalau kenal. kemarin Pak Teddy lu baik. Itu juga kemarin nggak masuk akal padahal kemarin lu. Masuk akal itu. Ya, kemarin John tapi Wick kemarin. Kenapa Mas Kimo? Kenapa lo? Apa budgetnya? Mungkin bukan budget ya, mungkin kayaknya deadline kali ya. Budget sih kayak tinggi lah. Orang mobil-mobilnya juga bagus-bagus loh yang ini. Tapi kan itu kan kalau mobil kan nyewa doang. Oh, nyewa doang, Nggak ya, diapa-apain. murah ya. Kecuali mobilnya ditabrakin tuh baru. Beda cerita. Lokasi soalnya sih di situ-situ doang. Baru gue mau ngomong, Iya kan? betul. Lokasinya itu terus itu terus kayaknya. Kantornya juga nggak kelihatan sama sekali. Feeling gue bahkan rumah sakit rooftop itu sama si parkirannya si Wulan itu sama. Ya feeling gue sih sama ya harusnya. Soalnya kecil banget parkirannya. Kayak terus jadi nggak serem karena parkiran apa yang lo takutkan dari parkiran kecil? Bener. Dan itu bukan level desain kantor segede yang dia kasih lihat ya? Betul, karena kantornya kelihatannya megah banget di situ. Betul. Masa tempat parkirnya begitu dan nggak ada security-nya. Nah, apalagi yang keluar-keluar kan pasti situ bisnis. Ada beberapa lagi yang detail kecil menurut gue juga nggak masuk akal. Si Budayu itu kan jadi kliennya ya. Terus si Wulan itu presentasi. Iya. Terus presentasinya bagus. Bagus. Terus baru ditanya, kamu namanya siapa? Iya benar. Masa dia presentasi mau meeting sama siapa nggak tahu? Nggak kenalan dulu gitu Iya kan. aneh bener, nggak mungkin sih itu. Dan masa dia juga senang sama tuh cewek karena tuh cewek pakai bahasa Indonesia.
Iya kan? Karena si VJ Arab itu kan ceritanya mau pakai bahasa Inggris kan? Iya, iya. Dia nggak demen cuma karena pakai bahasa Inggris doang. Kayak gini dong, bisa kayak gini menjelaskan dong. dengan jelas. Padahal lu udah kenal lama sama si dia tuh. Agak aneh juga itu memang detail-detail itu ya. Terus ibunya juga jadi istri Lukman Sardi itu Agak kurang cocok dengan Jawa-Jawanya. Iya betul. Dipaksain Jawanya terlalu banget, bikin-bikin. Iya. bener-bener berasa banget. Gue bukan orang Jawa tapi gue tahu itu bukan logat Jawa yang sesungguhnya. Ya kalau yang kayak gini-gini tuh cocoknya emang kayak Bu Puan gitu ya. Aduh kenapa Puan? Puan Raharjo kan? Bukan ya ada tuh Puan Raharjo lain lagi. Aduh. Berat. Iya emang kalau sebenarnya kalau mau jauh-jauh gitu harusnya beneran pakai yang Jawa banget ya. Iya, betul. Biar kelihatan apa ya Jawa. Ya Jawanya asli gitu. Lagian kenapa harus dia tuh Kenapa juga plotnya harus Jawa ya, Bang? mungkin di episode lain Akan dongkap. terjawab ya? Kenapa di Jawa mungkin ya. Penting kali mungkin ya, nggak tahu juga. Soalnya maknya medok nih. Anak-anaknya nggak ada yang medok sama sekali. Bapaknya juga nggak. Anak-anaknya nggak ada tuh yang Ya, jadi nggak ada alasan kenapa dia harus Jawa sebetulnya. Betul. Karena kan kalau maknya Jawa biasanya anaknya paling banter bisa ngomong Jawa. Benar. Berarti mungkin di episode 3, episode 4 mungkin akan Kata Bayang di-spill. baru main karambol Jawa. Karambol Jawa gimana? Karambolnya dicoba manis. Karambol Jawa. Itu Kiambo ya. Itu asam bego. Kamu mana ada yang manis? Iya benar ya. Ya kalau dari emang dari detailnya banyak yang Banyak lah. catatan gue masih banyak sebetulnya nih, Dok. Nih satu lagi nih yang mulai risih adalah ada dialog bapaknya ngomong, oh jadi kemarin kamu yang lampunya masih nyala itu. Itu yang mana? Yang awal-awal, jadi si Mika tuh ceritanya habis lembur. Oh iya. Terus iya. setelah abis itu kan di-spill kan infografisnya rumahnya itu gimana kan? Iya. Karena kan ada shot-shot yang di kamar adiknya, di kamar orang tuanya, Iya. di ruang tamu. Dari mana bapaknya bisa Lihat lampunya nyala. Benar. Itu nggak ada masuk akal menurut gua. Dan kenapa harus bingung lampu anaknya nyala gitu? Iya, kan kamarnya dia doang. Jadi Iya. kamu yang nyala, kamarnya kamar dia. Iya. Gitu loh. Kecuali emang itu bukan rumahnya Lukman Sardi memang. Iya, kecuali itu rumah nyewa buat Iya, syuting. benar. Memang itu berarti. Ya banyak dialog hancur juga sih yang di situ ya. Tapi gua akan menempatkan series episode 1 ini dengan penuh dengan belatung. Penuh dengan belatung. Judulnya berarti penuh dengan belatung. Teluh belatung harusnya, Teluh belatung. jangan teluh darah. Ya kalau dari gue sih sebenarnya ini plotnya tetap fresh ya. Buat gue tetap bikin penasaran. Bagus. Buat gue nonton episode 2 Plotnya sebenarnya. bagus menurutnya. Cuma si Manuel kan sebagai sinias yang udah 84 tahun ya gitu lah. Dia arogan kan Iya. pasti sama penulisan-penulisan yang tidak detail seperti ini ya. betul. Orang yang menyuruh saya membuat G30 SPKI tentu tidak suka film ini. Iya benar. Tapi intinya lu kalau misalnya suka film apa series-series persantetan yang bisa lu nonton panjang banget gitu kan. Kalau santet satu film doang mungkin nggak cukup gitu kan. Betul. Lu pengen nonton santet episode-episode Bersantet-santet lu mau bersantet-santet. Karena sebenarnya rentetan santetnya tuh cukup banyak ya, Wel. Betul. Lu dapet santet gitu ya kan. Nah, ntar lu kalau lihat di trailer ada ya Lukman Sardi itu ngeluarin burung dari mulut. Ada yang banyak besar gitu, swarming gitu. Ya, sulap itu. Iya, itu lebih ke The Master. Lagi audisi The Master. Lagi audisi The Master. Karena menurut gue santet Indo tuh seremnya justru adalah simplikasinya. Maksud gue kesimpelannya santet Indo yang bikin serem justru. Iya. Kalau udah mulai terlalu heboh-heboh, menurut gue itu Iya. lebih kepada eksorsisnya Amerika. Iya. Yang tahu-tahu mati aja gitu ya. Iya, santet-santet Iya. Indo tuh seremnya begitu, misteri gitu kan. Itu katanya abis keluar burung dari mulut dia tepuk tangannya begini kayak medal ya katanya. Romedal juga sekarang bikin ring MMA dia, udah nggak sulap ya, lagian. Ya kalau buat gue pribadi, series ini sih gue taruh di angka 7 lah. Wah gila lo, gue 4 sih, gila nih 4 jauh lu? banget. Gila lu, episode jahat 1 banget ini. lu. Semoga episode 2 bisa mengubah gue dan Katanya lu udah nggak mau nonton katanya. ya oke lah, episode 2 gue akan toleransi lah. Cobain, kalau masih busuk gue gak akan nonton lagi dan gue gak akan bikin lanjutannya lagi sih kayaknya nih. Kita gak akan, gue akan mau bahas ini lagi, lu aja yang bikin sendiri kayaknya deh. Ya nanti harusnya Mika Tambayong yang mau diganti harusnya Deddy Corbuzier ya. Jadi kalau ada belatung bisa disulap. Gini, Gini nih. berubah, Iya. kuaci. Jadi kuaci. Musangnya mati, cat hidup. Musangnya. Tapi emang butuh banyak surprise sih di episode 2. Tapi Iya. sebenarnya ini film udah jadi ya, mau dikasih feedback kayak apapun juga akan berjalan. gitu ya. Iya. Karena sebenarnya udah di showcase di tahun 2022 sebenarnya Oh, di iya. sebuah festival, saya ingat gua. Karena gue penasaran itu Jadi sama plotnya. ini Bang. sudah diputar di
Festival ya. Kasihan orang-orang itu ya yang nonton. Ya itu. pasti agak bingung. Iya. Agak bingung aja sih Pak. Banyak pertanyaan di kepalanya pasti itu ya. Benar. Kenapa? Ya Lukman Sardi memang agak aneh di sini antik nih. Lu berapa tuh skornya? 7 gue. Gua 4. Parah juga. Dan kalau mengingat gambar 3,5 gua. Melihat Gambarnya tiga itu setengah ya? kayak ini ada lokasi syuting. Ini tripod gue tuncep. Ayo acting. Ayo acting Deva acting. Yuk Mika acting yuk. Iya acting. Ya ini kita sebagai channel Gua baru, merasa gue kayak ngewakilin Manuel, gue minta maaf sama seluruh sineas di Indonesia ya. Gue merasa kayak gitu. Nggak, karena kenapa gue berani ngomong ini? Karena DOP-nya nggak tercantum namanya. Oh, DOP. Lu cari dah, nggak ada DOP-nya. Multi kamera kata lu. Tulisannya multi kamera coy, aneh banget. Sinematografi tadi titik 2 multi kamera. Dah. Berarti emang ditancap ya. Mau operate pakai switcher lu, gimana nih? Ya emang. Ya tapi menurut gue ini tetap adalah kearifan lokal loh, Wel. Kejelekannya? Enggak, apa ya? Konsepnya. Oh iya, oke. Bagus tapi. Kita tutup aja ya. Kita tutup aja, nanti episode 2 akan kita beri satu kesempatan lagi ya. Nih skornya bisa turun bisa naik ya. Bener. Skornya gue 3,5, skornya 7. Lu tadi 4 ngapa Gue turun gara-gara gambar tadi gara-gara lu gambar. Iya. Tuncep. Gue rasa ini kameramen bisa bikin juga ini kayaknya. Tapi gue gara-gara Mika Tambayong gue jadiin 8. Soalnya Mika Tambayong sempet mandi. Oh iya. Ya maksud gue kan emang wajar. Harus kalau nggak ada scene mandi nggak dikasih lihat. Gak logis ya? Nggak logis. Masa Mika Tambayong nggak mandi? Iya kan capek. Gila, berapa lama nih, berapa hari masa nggak mandi gitu Kalau ya? Lukman Sardi, Deva Mahendra mau nggak mandi juga nggak apa-apa. Kalau perempuan harus jaga penampilan, Wel. Sampai jumpa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kasih skor kalian di bawah. Iya. Berapa kalau yang udah nonton? Karena ini di Disney Plus 200.000 per tahun gembel. Jadi harusnya lu bisa nonton, nggak usah dibajak ya. Iya. Sampai jumpa semuanya. Kita mau review apa lagi, Wel, abis ini, Wel? Abis ini unlock sama missing. Missing. Oke. Sampai jumpa. Salam. SCTV.